Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Titis Rofiana. Ini adalah jawaban soal nomor 1 tugas UAS. Soalnya adalah bagaimana job analyst bisa digunakan sebagai rancangan program pengembangan karyawan. Oke, baik. Yang pertama, kita perlu tahu dulu tuh pengertian job analysis itu seperti apa. Job analysis itu adalah proses mengumpulkan, mempelajari, mencatat informasi terkait dengan tugas, tanggung jawab, keterampilan hasil kerja, dan lingkungan pekerjaan di suatu posisi tertentu gitu ya. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam apa yang diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaannya tersebut. Kemudian, pentingnya job analyst ini apa sih sebenarnya? Jadi job analyst itu sangat penting karena memberikan dasar yang jelas untuk berbagai fungsi gitu ya. Manajemen sumber daya manusia termasuk rekrutmen, penilaian kerja, penilaian kinerja maksudnya. Kemudian pengembangan karyawan juga. Dengan memahami dengan tepat apa yang dibutuhkan dari setiap peran, kita dapat memastikan bahwa program pengembangan karyawan yang dirancang ini nanti benar-benar relevan dan efektif begitu. Kemudian ada beberapa tahap nih dalam job analysis. Proses job analysis ini biasanya ada tahap-tahap kuncinya. Yang pertama, mengumpulkan data. Ini bisa digunakan dengan wawancara, kuesioner, observasi, juga dokumentasi pekerjaan. Yang kedua, analisis data. Ini mengidentifikasi tugas utama, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi ini nanti membuat deskripsi pekerjaan yang rinci dan spesifik terhadap pekerjaan tersebut. Terus kemudian kita perlu memahami nih bagaimana nih hubungan job analyst dengan pengembangan karyawan. Setelah kita bisa paham dengan jelas tentang pekerjaan melalui job analyst, kita juga bisa menggunakan informasi yang sudah kita dapat tadi untuk merancang program pengembangan karyawan. Langkahnya bagaimana ya? Langkahnya yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan pengembangan. Kita perlu tahu dulu nih, identifikasi dulu kebutuhan pengembangan dengan job analyst. Kita dapat melihat nih setelah tadi dengan kuesioner, observasi, wawancara, melihat keterampilan, kompetensi yang diperlukan untuk setiap pekerjaan itu seperti apa. Dari sini kita dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan karyawan saat ini dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah desain program gitu ya. Berdasarkan analisis kebutuhannya, kita dapat merancang program pengembangan yang sesuai. Ini bisa mencakup hal teknis, pengembangan kepemimpinan, pelatihan soft skill, atau kombinasi dari semuanya. Program ini harus dirancang untuk mengisi kesenjangan keterampilan yang telah diidentifikasi. Yang selanjutnya adalah implementasi program dari pengembangan. Setelah kita perlu diidentifikasi kebutuhannya, didesain program pengembangannya, kita juga perlu mengimplementasikan program pengembangan gitu ya. Pastikan program yang dibuat itu terstruktur dengan baik, punya tujuan yang jelas. Terus kemudian mencakup metodenya nanti seperti apa yang efektif. Kemudian pelatihannya berlangsung, e-learning, mentoring, atau nanti berkaitan dengan rotasi pekerjaan. Yang kesembilan, kita juga perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian. Ini dapat dilakukan tuh dengan survei, wawancara, atau penilaian kinerja. Kemudian juga ada feedback dari peserta. Nah, peserta ini tentu saja adalah karyawan. Dari hasilnya kita perlu lakukan evaluasi, kemudian disesuaikan dengan apa yang kita perlukan untuk meningkatkan program tersebut. Yang selanjutnya kita ambil contoh ya, ini adalah studi kasus nih. Contohnya, misalkan ada orang dari perusahaan X, terus kemudian dengan menggunakan job analyst bisa mengidentifikasi bahwa banyak karyawan mereka yang memerlukan peningkatan keterampilan digital. Kemudian dengan data yang ada, perusahaan bisa merancang program pelatihan khusus yang nanti berhasil untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja yang nanti secara signifikan. Jadi intinya adalah
job analyst ini sangat perlu. Ketika kita sudah dapat datanya, kita buat programnya, kita evaluasi, nanti akan menjawab tantangan gitu ya, dengan kondisi karyawan, dengan keterbutuhan perusahaannya seperti apa. Terima kasih.